Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, alhamdulillah, di ngopi ngobrol. Oke, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lah. Amin ya Rabbal. Oh iya, teman-teman, saya mohon subscribe dan like-nya ya di YouTube saya, Mitra Daya. Ya, kita akan ngobrolin tentang kebenaran ternyata bisa mencari jalannya, atau kita akan ngobrolin tentang kebak sundukane. Tahu nggak? Kalau orang Jawa tahu tuh, kebak sundukane itu sudah terlalu banyak dosanya, sehingga walaupun kadang sudah pakai strategi macam-macam, tetapi kalau sudah penuh sundukannya ya jatuh juga. Seperti kalau bahasa Indonesia ada peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Nah, ini kita ada dua peristiwa besar di berita saat ini ya, berita di media sosial, yaitu tentang kerusuhan di Malang Kanjuruhan, dan yang satu lagi adalah berita artis ternama Leslar. Bagaimana dia? Jadi peristiwa yang sangat mengerikan. Tak salah siapa, sehingga ada 120-an lebih korban jiwa menonton sepak bola. Ini suatu hal yang memilukan, mengagetkan, dan membuat kita shock. Di media-media sosial menampilkan tentang detik-detik kerusuhan terjadi di Kanjuruhan Malang itu, stadion. Itu mengingatkan kita di peristiwa Terowongan Mina. Nah, Terowongan Mina itu dulu ada korban jiwa sampai banyak sekali ya, 400 berapa korban dari Indonesia. Nah, memang dalam kepanikan kemarin itu kan ceritanya ada chaos, ada kepanikan karena adanya supporter yang masuk ke lapangan, kemudian mendapatkan tindakan yang represif, dan teman-temannya yang ini pada masuk juga, sehingga di dalam menghalau pun tidak tahu, sehingga berubah menjadi chaos ini. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kenyataannya korban jiwanya sangat luar biasa. Nah, ini tentunya kita menyalahkan siapa? Menyalahkan penyelenggara. Jadi safety penonton, safety orang yang telah ini kan, mereka tidak gratis menonton sepak bola ini, mereka membayar dengan uang yang banyak, dan ini kelihatannya penyelenggara maunya uangnya saja, tetapi fasilitas-fasilitas atau keselamatan penonton tidak diantisipasi. Sampai karena apa? Karena kenyataannya seperti itu. Ada yang meninggal sampai ratusan. Kalau ada antisipasi tentunya tidak seperti ini. Nah, ini mungkin kebenaran mencari jalannya sendiri, yaitu apa? Mungkin di tubuh PSSI sendiri ada sesuatu yang tidak benar. Jadi kelihatannya sepak bola ini sudah menjadi komersialisasi para-para.
para yang berkepentingan. Hingga tujuan dari olahraga ini untuk meningkatkan prestasi tersilap, artinya yang penting cuannya banyak, mendapatkan cuan banyak, prestasi entahlah apa benar-benar para pemain itu dibina untuk mendapatkan prestasi yang baik. Ini hal yang sangat mengejutkan, mengerikan terjadi, dan ini sungguh sangat memilukan. Nah, nyawa seolah-olah tidak ada harganya. Bagaimana sedihnya, sangat sedih tentunya. Orang tua, sanak keluarga yang kehilangan dalam peristiwa seperti itu. Jumlahnya sangat luar biasa. Nggak tahu ini kalau di tingkat dunia, saya pikir ini juga tetap citranya sangat buruk. Jangan hanya cuan saja yang menjadi tujuan sebuah kegiatan tanpa menegakkan keselamatan. Ini kalau sudah terjadi memang itu ya. Nah, ini saya pikir ada sesuatu yang salah di tubuh PSSI ini, sehingga hal-hal seperti ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua yaitu berita dari Leslar, Lesti Bilar ya. Ini juga sangat mengagetkan. Bagaimana kita bisa setiap hari disuguhi kemesraan-kemesraan mereka, bahkan alay, kadang-kadang lebay, tetapi tiba-tiba ada peristiwa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kok bisa ya orang yang kelihatannya unyu-unyu, kelihatannya baik, bijak, ini tidak hanya Lesti yang tertipu, tapi seluruh Indonesia tertipu. Nah, saya yakin sebenarnya Bilar baik pada awalnya, tetapi semakin kesini semakin dia kelihatan sekali bahwa dia mengejar dunia, dia mengejar bukan kebahagiaan lagi yang dia utamakan, tetapi bagaimana dia tampil tampil glamour, sehingga orang-orang memuji dia. Jadi dia gila pujian. Memang Lesti dengan Bilar ini menghanyutkan kita semua ya. Jadi mereka begitu pasangan yang cute, begitu pasangan yang unyu-unyu, begitu pasangan yang sangat hits di negeri kita tercinta ini. Banyak sekali pasukan Leslar yang bahkan ada yang menyebut Leslar garis keras dan sebagainya. Tetapi memang saya juga termasuk Leslar. Ya, tetapi begitu dia menghalalkan segala cara, saya waktu sudah nggak ini lagi, nggak respect lagi. Yaitu ketika apa? Ketika dia acara mantenan yang disiarkan di dua stasiun TV nasional, ternyata dia itu sudah nikah siri duluan. Terus apa artinya lamaran? Apa artinya ya lamaran ya, ijab, kabul dan sebagainya. Padahal dia sudah nikah siri duluan. Dan tidak ya mungkin dia terikat kontrak lah ya. Tapi terikat kontrak ya jangan begitu dong. Ya dia harus menjaga, jangan keburu-buru dulu. Artinya dia sudah memasuki dunia tipu-tipu sebenarnya. Banyak yang kecewa, tetapi masih
masih banyak orang yang memaafkan lah. Ya bagaimana orang lamaran, orang ijab kita tonton ya seharian, ya ternyata dia itu sudah nikah siri. Nah ini kan sangat membagongkan. Jadi itu. Nah ternyata puncaknya ada peristiwa yang seperti itu, Lesti dianiaya. Ini adalah karena apa? Karena saya mengatakan tadi kebak sunduane, artinya sudah terlalu banyak dosa-dosa yang dia perbuat. Nah, nggak tahu ya, Lesti dengan Bilar itu sebenarnya dua pribadi yang berbeda. Kalau pribadinya orang yang bercandaan sama lah ya, orang yang terjun di dunia entertainment sama. Tetapi kalau melihat gaya hidupnya, Lesti itu orangnya sederhana. Sebelum ketemu Bilar, dia itu sering diledek oleh netizen, pakaiannya sederhana, kalau nggak paso pakai celana panjang biasa, kerudungan biasa dan sebagainya. Dia mempunyai uang, tidak dihambur-hamburkan karena ada orang tua, ada sanak saudara, sehingga dia membeli sawah, ada uang lagi untuk membeli perkebunan yang di Bandung itu. Ketika sudah kenal Bilar itu kan diajak main ke Bandung. Nah itu di kebun buahnya Lesti dan di vilanya Lesti. Berarti kan Lesti tidak seperti artis-artis yang lain yang menghambur-hamburkan uang, tetapi uangnya itu memang digunakan untuk hal-hal yang penting. Nah, tetapi Bilar ya, dia kalau beli sepatu saja yang harganya jutaan, kaos yang dipakai saja. Nah akhirnya Lesti juga terbawa karena dia harus memiliki tas yang mewah, harus memiliki gaun yang harganya juga ikut selangit, terbawa. Sebenarnya Lesti tadinya nggak ngurus seperti itu, tapi dengan Bilar kelihatannya dia terpengaruh. Dia dipengaruhi oleh suaminya yang sangat dicintainya, yang sangat disayanginya. Karena menurut podcast yang terakhir dengan Adi, Bilar itu kalau Lesti belanja di mall atau di mana, pasti yang dipentingkan tuh BBL dan Bilar dulu. Dia tidak membeli apa-apa, tapi yang kepentingan dari suaminya dan anaknya itu saking hormatnya Lesti kepada suami dan cintanya Lesti kepada suami, ya nggak salah. Tetapi ternyata akibatnya seperti ini. Ketika ya walaupun mungkin Bilar tidak selingkuh, seandainya selingkuh itu hanya salah paham, tapi nggak harus seperti itu dong. Seperti orang kalah, apakah benar Bilar dalam kondisi yang biasa-biasa saja atau terpengaruh oleh suatu obat dan sebagainya sehingga bisa sekalap itu? Kalau Lesti pura-pura sakit, ya nggak mungkin sampai dokter yang menangani mengatakan bahwa Lesti sakit, Lesti butuh digigit lehernya dan sebagainya. Ini luar biasa. Siapapun tidak akan membenarkan KDRT itu. Dan ternyata rumah yang glamor itu katanya hanya ngontrak. Kemudian mobil-mobil mewah yang dipajang itu katanya hanya sewa. Kok semakin begitu ya. Jadi kalau menurut saya ya Bilar kebak sunduane, artinya ya sudah terlalu ini banyak kebohongan-kebohongan yang dia tutupi.
kasihan ya. Padahal baru beberapa hari yang lalu dia menampilkan makan malam mewah, itu baru beberapa hari yang lalu. Kemudian podcast dengan Padi itu katanya juga masa depannya ya Lesti. Atau dia depresi kali ya, karena netizen juga sih yang mengatakan bahwa Bilar itu numpang hidup sama Lesti. Coba kalau Bilar itu tidak terlalu ego, menjelaskan kesana kemari bahwa dia juga kerja dan sebagainya, saya pikir ya memang siapa sih yang kenal Bilar dulu? Saya juga nggak kenal, walaupun dia sudah banyak membintangi sinetron, tapi jarang yang kenal. Jadi ya disyukuri saja sebenarnya, tetapi mungkin dia pendem ingin menunjukkan bahwa dia itu ya hebat. Ini kan dalam waktu yang 2 tahun saja harta seperti disuntak ya, disuntak. Jadi harta, beli apartemen, beli rumah, beli mobil. Ini kan kita yang menonton ya senang-senang saja, tetapi ternyata harta ketika disuntak atau mengalir dengan deras, kalau tidak bisa kita manfaatkan dengan baik atau kita gunakan dengan baik, maka sang pemilik pun akan dengan sangat kejam mengambilnya lagi. Dan ini sudah terbukti. Ini untuk introspeksi kita. Ya mudah-mudahan kasus Lesti Bilar ini juga menemui yang terbaik. Kemudian kasus kerusuhan sepak bola di Malang ini diusut tuntas, sehingga keluarga benar-benar merasa adil dengan kehilangan putranya, suaminya, adiknya, orang-orang yang meninggal menonton sepak bola ini. Nah, tetapi hal seperti ini, keluarga yang menjadi korban butuh keadilan, butuh penanganan yang tuntas. Sampai di sini, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih telah bergabung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.